Hai anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Baik, kali ini kita akan membahas soal-soal latihan yang telah diberikan sebelumnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Soal latihan yang pertama, Sungai Batubalai memiliki sifat meluap pada musim hujan dan mengering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut sebesar 148 meter kubik per sekon pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah 65 meter kubik per sekon. Hitunglah berapa peningkatan minimum dan maksimum debit air sungai tersebut. Untuk penyelesaian soalnya, pertama kita misalkan itu X sama dengan debit air sungai, maka harga mutlak X normalnya itu dikurang 146 sama dengan 65. Kemudian nilai X ini, X min 146 ini ada dua kemungkinan. Yang pertama bernilai positif, X min 146 lebih besar sama dengan 0. Kemungkinan kedua, min X min 146 kurang dari 0. Kemudian kita langsung ke kemungkinan yang pertama, itu untuk X dikurang 146 sama dengan 65. Jadi X sama dengan 65 plus 146, maka X-nya sama dengan 211 meter kubik per sekon. Kemudian untuk persamaan yang kedua, min X dikurang 146 sama dengan 65, min X plus 146 sama dengan 65. Maka min X sama dengan 65 dikurang 126, maka nilainya adalah min 81. Jadi di sini dapat kita simpulkan peningkatan maksimum debit air sungai adalah 211 meter kubik per sekon dan peningkatan minimum debit air sungai adalah min 81 meter kubik per sekon. Kita lanjut ya, untuk soal latihan nomor 2. Seorang karyawan di suatu perusahaan maka memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Perusahaan menerapkan aturan penyimpangan gaji karyawan dengan pangkat sama adalah Rp 500.000 jika gaji karyawan tersebut mula Rp 3 juta rupiah. Tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi yang bisa diperoleh karyawan. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan X adalah gaji yang diperoleh karyawan. Harga mutlak X dikurang 3 juta sama dengan 500.000. Nah, kita akan menggunakan aturan perhitungan aljabar. Maka kemungkinan yang pertama adalah X dikurang 3 juta sama dengan 500.000 rupiah. Nah, kita akan mencari nilai X-nya dari kemungkinan yang pertama. X sama dengan 500.000 rupiah ditambah 3 juta. X sama dengan 3.500.000 rupiah. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah X dikurang 3 juta sama dengan negatif 500.000 rupiah. Maka nilai X sama dengan min 500.000 ditambah 3 juta. X sama dengan 2.500.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, gaji tertinggi yang diperoleh karyawan adalah 3.500.000 rupiah dan gaji terendah yang diperoleh karyawan adalah 2.500.000 rupiah. Semoga kalian semua paham. Anak-anak, kita memasuki penyelesaian soal yang ketiga. Di
di mana soalnya adalah pada mobil-mobil baru, angka kilometer per liternya tergantung pada bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh ataukah hanya untuk perjalanan jarak dekat atau dalam kota. Untuk suatu merek mobil tertentu, angka kilometer per liternya berkisar di angka 2,8 kurang atau lebihnya dari 12 km per liter. Maka pertanyaannya adalah, berapakah jangkauan dari angka kilometer per liter dari mobil tersebut? Baik, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, kita misalkan angka M adalah angka kilometer per liter dari mobil tersebut. Maka selisih nilai M dan 12 itu tidak boleh lebih dari 2,8 atau dapat kita tuliskan ke dalam mutlak M kurang 12 kurang dari 2,8. Nah, anak-anak, kita sudah mendapatkan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu mutlak M kurang 12 kurang dari sama dengan 2,8. Maka kita bisa langsung menyelesaikan soal ini dengan cara pertidaksamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka ketika mutlak M kurang 12 kurang dari 2,8, maka penyelesaiannya yaitu nilai M kurang 12 itu akan lebih dari sama dengan min 2,8 dan kurang dari 2,8. Maka selanjutnya kita mengenolkan untuk sisi yang bagian tengah dengan cara kita tambahkan dengan 12. Ketika sisi tengah kita tambahkan dengan 12, maka kedua sisi yang kiri dan juga yang kanan itu juga harus kita tambahkan dengan 12. Ketika kita sudah tambahkan dengan 12, maka akan kita dapatkan hasil M atau angka kilometer per liter dari mobil tersebut, yaitu sebesar M lebih dari sama dengan 9,2 dan M kurang dari sama dengan 14,8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jangkauan dari angka kilometer per liter mobil tersebut adalah dari angka 9,2 km per liter sampai 14,8 km per liter. Baiklah anak-anak, itulah tadi penyelesaian soal untuk latihan yang ketiga. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Ya, tentunya sangat mudah. Baik, mungkin ini adalah akhir dari pembelajaran kita pada materi nilai mutlak. Bapak harap kalian tetap semangat dan tetap mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jangan lupa tetap kerjakan latihan-latihan agar pemahaman kalian semakin baik. Saya ucapkan terima kasih dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.